Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari Fokus Group Discussion 3 akan mempresentasikan tentang proposal PKM kami. Batik merupakan karya Nusantara yang telah diakui oleh UNESCO. Menandakan bahwa keberadaan batik sendiri sudah diakui dalam dunia internasional dan itu tentu menjadi sebuah kebanggaan. Tiap-tiap daerah di Indonesia pun memiliki corak batiknya tersendiri. Salah satunya adalah batik khas Cirebon. Seiring dengan berjalannya waktu ditambah dengan kondisi pandemi saat ini, menyebabkan nama batik kian meredup, sebab masih banyak dari penjual ini memasarkan karyanya secara offline. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah inovasi untuk terus melestarikannya. Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk terus melestarikan batik Indonesia, dengan cara terus menggunakannya dan memasarkannya. Oleh karena itu, kami membuat sebuah inovasi berupa virtual batik expo untuk kembali menaikkan pamor batik Indonesia. Selain itu, kami juga akan membuat seminar untuk menambah wawasan tentang batik-batik yang ada di Nusantara. Dengan ini, kami berharap virtual art expo kami dapat menaikkan nama batik Indonesia dan kembali menaikkan pamornya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode pelaksanaan. Cirebonese Batik Virtual Art Exhibition akan dilaksanakan dalam metode dalam jaringan. Adapun, terdapat dua platform yang kami butuhkan untuk mendukung acara kami. Yang pertama adalah Zoom Class Meeting untuk mekanisme webinar, transaksi jual beli, dan pelelangan. Adapun juga akan digunakan website ArtSteps, sebagaimana merupakan website yang spesialisasinya adalah untuk memamerkan berbagai produk, yang mana produk itu akan kita jual pada transaksi jual beli. Waktu pelaksanaan akan dilaksanakan pada hari Selasa sampai Sabtu pada tanggal 14 sampai 19 Desember 2021 pada pukul 15 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Adapun pemilihan hari tanggal dan waktu ini tidaklah kami pilih tanpa dasar tertentu, melainkan telah kami pilih dengan rasionalitas dan objektivitas tertinggi mungkin, yang mana merupakan hari dan tanggal serta waktu yang paling strategis sehingga kami harapkan dapat memancing dan mengundang tamu sebanyak mungkin. Adapun mengenai target peserta, kami akan menjadi dua, yaitu target optimis dan target pesimis. Target optimis kami adalah 250 orang peserta per harinya, dan target pesimis kami adalah 100 orang per harinya, di mana detail tersebut adalah 30 pesimis dan 70 optimis setiap harinya untuk masyarakat Cirebon, 30 pesimis dan 100 optimis untuk masyarakat nasional se-Indonesia, 30 pesimis dan 50 optimis untuk target kolektor batik se-Indonesia, dan 10 pesimis serta 30 optimis untuk target mahasiswa se-Indonesia. Di usaha ini adalah kewirausahaan berbentuk virtual expo atau pameran sekaligus penjualan batik. Batik-batik baik umum maupun langka dari salah satu daerah penghasil batik yang masih kurang tersorot, yaitu batik Cirebon. Kami menargetkan kerjasama dengan 20 pengrajin batik asal Cirebon. Dalam virtual expo ini, kami akan menjadi wadah untuk menampilkan karya batik dan penjualan. Expo ini akan berlangsung selama 6 hari. Kami akan menggunakan website ArtSteps yang merupakan vendor untuk menciptakan virtual exhibition tanpa dipungut biaya. Guna menarik masyarakat untuk membuka virtual exhibition, kami akan mengadakan pemberian materi webinar via Zoom Cloud Meetings mengenai kesenian dan kebudayaan Indonesia. Serta dari webinar ini akan mendapatkan e-certificate. Metode yang kami gunakan adalah metode bagi hasil. Sesuai dengan pada poin 2 sesi praacara bab alur metode, keuntungan diperoleh dengan memarkup harga penjualan batik dan kemudian mengambil pesanan tertentu dari setiap penjualan batik yang dilakukan oleh pengrajin. Adapun persuasivitas kami pada para pengrajin untuk dapat bergabung adalah popularitas nama besar yang menggandeng PKM Universitas Indonesia. Alur pelaksanaan dari pameran batik kami dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah praacara, yang kedua adalah hari H pelaksanaan, dan yang ketiga adalah pasca acara. Pada tahap praacara, kami akan melakukan pertemuan dengan para pengrajin batik untuk membahas mengenai teknis acara dan pembagian profit. Pada hari H pelaksanaan, ruang Zoom akan dibuka 30 menit sebelum acara dimulai, dan kami menghimbau kepada seluruh pengrajin batik untuk hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Batik-batik karya pengrajin akan ditampilkan di website Virtual Expo kami, sehingga dapat diakses oleh masyarakat umum. Virtual Expo berisi tampilan batik, harga dari setiap batik, nama penghasil batik, serta kontak person yang dapat dihubungi jika ingin membeli batik. Selanjutnya, ketika batik sudah terjual, kami akan memasang label sold. Hal ini dilakukan untuk menghindari double order. Sesi 1 Expo dimulai dari pembukaan dari panitia selama 5 menit.
Sesi 2 adalah pemaparan batik secara umum yang akan dilaksanakan selama 60 menit. Masing-masing topik dari pemaparan batik ini akan dibedakan dan diganti setiap harinya. Sesi 3 adalah negosiasi antara penjual dan pembeli melalui breakout room. Sesi 4 adalah lelang batik, dan yang terakhir adalah penutup yang akan dilakukan oleh panitia. Pada tahap pasca acara, kami akan melakukan 2 kegiatan. Yang pertama adalah sistem reimbursement atau pembagian profit selama acara dimulai antara masing-masing pengrajin batik dan panitia. Selanjutnya kami akan membagikan e-certificate kepada para pemberi materi seminar serta seluruh partisipan yang hadir di pameran batik kami. Dalam proses pemasaran batik Nusantara ini, panitia akan menggunakan berbagai strategi. Namun, karena kondisi pandemi coronavirus disease tidak memungkinkan untuk dilakukan pemasaran secara tatap muka. Oleh karena itu, kami akan mengoptimalkan penggunaan media sosial yaitu Instagram dan Twitter. Selain itu, panitia juga akan membuat website yang nantinya dapat diakses oleh masyarakat luas. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai competitor analysis dari usaha kami. Pesaing utama bagi usaha kami adalah toko-toko batik yang melakukan penjualan secara online. Namun, usaha kami memiliki beberapa keunggulan dibanding lapak-lapak online lainnya. Pertama, Virtual Expo kami memfasilitasi penjualan dari berbagai pengrajin batik, sehingga batik yang dijual akan lebih bervariatif dan dapat lebih menarik banyak konsumen. Kedua, kami akan menjadwalkan beberapa pertemuan Zoom yang mempertemukan antara pengrajin batik dengan calon pembeli, di mana calon pembeli dapat bertanya-tanya lebih lanjut mengenai batik yang diminati dari Virtual Expo tersebut, dan bahkan bisa bernegosiasi harga secara langsung dengan para pengrajin batik. Hal-hal tersebut umumnya tidak dapat ditemukan di platform-platform online lainnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengeluaran dan pemasukan dari kelompok kami. Yang pertama ada bagian dari pengeluaran. Pertama, bagian pengeluaran ada sewa ruangan Zoom meeting premium sebesar 150.000 untuk kapasitas 300 orang. Kedua, ada sewa pembicara sebesar 300.000 untuk 6 orang. Dan yang ketiga ada biaya publikasi IG AdSense 300.000. Totalnya menjadi Rp750.000. Untuk perkiraan pemasukan penjualan secara optimis, kita melakukan share profit 10% dengan penjual, maka setelah di total akan mendapatkan Rp4 juta. Yang pesimisnya, kita akan mendapatkan Rp2 juta. Selain itu, kita juga mendapatkan pemasukan dari lelang. Secara pesimis, kita akan mendapatkan Rp600.000. Nah, untuk pemasukan lelang optimisnya, kita tidak ada target karena memang dari sistem lelang tidak ada target batas maksimalnya.